Halo, selamat siang Tribuners. Anda sedang menyaksikan live update Tribun News edisi Sabtu 13 Agustus 2022. Siang ini akan kami sajikan informasi teraktual dan menarik yang dilaporkan secara langsung oleh reporter lapangan kami. Bersama saya, Meisa Desirait, inilah live update selengkapnya. Kita ke informasi pertama Tribuners. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menyatakan kesiapannya untuk kembali maju menjadi calon presiden 2024. Hal itu ditegaskan Prabowo dalam pidatonya di Rapimnas Partai Gerindra di Sentul, Bogor, Jawa Barat pada Jumat 12 Agustus malam. Prabowo menegaskan sebagai mantan prajurit dirinya sejak muda dididik untuk terus berjuang demi bangsa Indonesia. Ia pun menyatakan kesiapannya untuk terus berjuang. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun News, Reza Deni Saputra yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Reza. Terima kasih Mei. Selamat siang Tribuners, dan dapat dilaporkan hari ini memang betul bahwa Partai Gerindra menggelar Rapimnas sejak Jumat 12 Agustus 2022, dan hari ini adalah hari terakhir rapat pimpinan nasional Partai Gerindra. Dan benar sekali bahwa dalam Rapimnas Gerindra tahun ini Prabowo Subianto kembali memutuskan untuk maju sebagai calon presiden di pemilu 2024. Hal itu usai Prabowo menerima sejumlah dorongan atau dukungan dari 34 Dewan Perwakilan Pimpinan Daerah, dari Partai Gerindra di seluruh provinsi di Indonesia, dan Prabowo menerima dukungan tersebut lewat pidatonya pada Jumat malam kemarin. Dia mengatakan bahwa sebagai prajurit tidak boleh ada kata menyerah untuk terus berjuang, baik itu dalam medan perang maupun dalam di medan politik. Adapun pada hari ini agenda Rapimnas sendiri yaitu Gerindra menyepakati kerjasama dengan Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB dan hadir di lokasi Ketua Umum PKB Mohaimin Iskandar dan jajaran-jajarannya di Sentul, Bogor. Adapun penandatanganan piagam tadi dilakukan pada sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat, dan nampak memang riuh suara dukungan baik dari jajaran Gerindra maupun di PKB itu sendiri. Ada momen menarik juga dalam Rapimnas kali ini, yakni tidak hadirnya dua tokoh yang mungkin sangat lekat dengan Gerindra, yakni Fadlizon dan juga Sandiaga Uno. Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko mengatakan bahwa Fadlizon memang berhalangan hadir karena sedang ada tugas di parlemen, yakni sejak tanggal 10 Agustus kemarin. Sementara Sandiaga Uno juga tidak hadir karena memang ada kegiatan di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Adapun acara hingga pukul 12.30 berlangsung lancar dan sudah selesai dengan selawatan dari seluruh jajaran Gerindra dan jajaran PKB. Kita nantikan lagi apakah Partai Gerindra dan PKB ini akan terus sampai 2024 atau akan ada dinamika seperti apa. Namun yang pasti PKB dan Gerindra dipastikan tidak akan berdua, mereka akan terus berkomunikasi dengan partai politik lainnya. Kira-kira begitu, Mei. Terima kasih. Baik, terima kasih rekan Reza Deni Saputra atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya Tribuners. Prabowo Subianto secara resmi akan maju di pemilu 2024 mendatang. Hal tersebut diucapkan langsung oleh Prabowo Subianto saat digelarnya rapat pimpinan nasional atau Rapimnas Partai Gerindra di Gedung Sentul International Convention Center di Kabupaten Bogor pada Jumat 12 Agustus. Lebih lanjut, Prabowo Subianto menegaskan bersedia dengan seluruh jiwa dan raganya untuk menjadi calon presiden Republik Indonesia 2024. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Bogor, Amar, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Amar. Ya baik, terima kasih rekan Mei.
Ya, untuk Tribuners dimanapun Anda berada, jadi pada hari kemarin itu hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022, DPP Partai Gerindra menggelar rapat pimpinan nasional atau Rapimnas di gedung SICC Sentul Bogor. Nah, ketika Rapimnas ini adalah agenda tunggal yang dimana para kader mendorong atau menunggu jawaban dari Prabowo Subianto untuk maju di Pilpres 2000 langsung atau diutarakan langsung oleh Prabowo Subianto pada Jumat malam sekira pukul 21 lewat itu menyatakan dirinya siap untuk maju dengan seluruh jiwa raganya untuk maju di pemilu 2024 mendatang. Nah, mendengar jawaban dari Prabowo Subianto, ribuan kader menyambut gembira hingga berteriak nama Prabowo Subianto di dalam gedung SICC Menggema ya. Nah, menurut Sekjen dari DPP Partai Gerindra, Ahmad Muzani mengatakan ada beberapa alasan untuk mengusung Prabowo Subianto ini. Yang pertama yaitu beliau adalah calon presiden yang dari berbagai macam survei itu paling populer, paling diminati dan paling disukai. Kemudian yang kedua, menurutnya kinerjanya dalam Kementerian Pertahanan dianggap cukup memberikan makna positif bagi pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin. Nah, kemudian alasan yang ketiga yaitu beliau tidak pernah bergeser dari komitmennya untuk tetap menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itulah yang menjadi alasan-alasan kader di seluruh DPD Partai Gerindra se-Indonesia itu meminta Prabowo Subianto untuk maju di bursa calon pemilu 2024 mendatang. Begitu rekan yang dapat kami sampaikan dari gedung SICC Bogor. Terima kasih. Baik, terima kasih rekan Amar dari Tribun Bogor atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Kuasa hukum Padepokan Nurzat Sejati Supriyarno menegaskan Padepokan yang dipimpin Gus Samsudin bukan ditutup namun dihentikan sementara kegiatannya. Penegasan tersebut sengaja disampaikannya atas adanya surat pernyataan yang sempat diteken Rahmat Santoso, Wakil Bupati Blitar, pada Senin 9 Agustus lalu dan disampaikan oleh publik di Pendopo Pemkab Blitar pada Selasa 9 Agustus. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Jatim, Luhur Pambudi yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Luhur. Baik, Mei. Jadi perseteruan yang viral antara Gus Samsudin dengan pesulap merah inisial HS alias MR ya, yang menyebabkan gejolak Mohon maaf Tribuners, wartawan kami terputus karena kendala koneksi. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Indra Kesuma alias Indra Kents menjalani sidang perdana di ruang utama Pengadilan Negeri Tangerang pada Jumat 12 Agustus pagi. Pria kelahiran 1996 tersebut mendengar dakwaan yang dilontarkan oleh Kejaksaan Negeri Kota Tangerang Selatan. Ketua Majelis Hakim Rahman Raja Guguk memimpin sidang perdana Indra Kents beranggotakan Majelis Hakim Hengki Henry dan Luki Robot. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Jakarta, Ega Alfreda yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Ega.
Baik, terima kasih Kanmei. Benar sekali dapat dilaporkan langsung dari Kota Tangerang bahwa pada hari Jumat 12 Agustus 2022 kemarin, Indra Kesuma alias Indra Kents menjalani sidang perdananya atau sidang pembacaan dakwaan terhadap tindak pidana dilakukan oleh pria kelahiran tahun 1996 tersebut. Dari pantauan tribunjakarta.com, sidang berjalan di ruang sidang utama sekitar pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat, diketuai oleh Majelis Hakim Rahman Raja Guguk, lalu Majelis Hakim anggota Hengki Henry, dan Luki Rombot. Nah, dari sidang tersebut, Indra Kents atau terdakwa utama ini tidak dihadirkan secara offline, melainkan dihadirkan secara daring dari Rutan Salemba, Jakarta Pusat. Nah, dari pembacaan dakwaan tersebut dibacakan oleh 22 jaksa penuntut umum dari Kejagung yang saat itu membacakan dakwaan-dakwaan atau tindak-tindak pidana dilakukan oleh Indra Kents mengenai investasi bodong binomo pada tahun lalu yang sempat viral di media sosial. Nah, Indra Kents ini sendiri atau Crazy Rich Medan ini sendiri dikenakan pasal berlapis, yaitu diantaranya pasal 3 Undang-Undang RI nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Kemudian pasal 4 Undang-Undang RI nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Kemudian pasal 45A nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronika atau UU ITE, dan terakhir pasal 378 tentang kasus penipuan. Nah, Indra Kents sendiri memang sengaja tidak dihadirkan oleh Kejaksaan Negeri Kota Tangerang Selatan karena alasan pemeriksaan dan juga alasan keselamatan dari terdakwa Indra Kents, karena memang saat 1-2 jam sebelum pelaksanaan sidang perdana Indra Kents ini puluhan dari para korban binomo dari Indra Kents ini memang sempat menggeruduk Pengadilan Negeri Kota Tangerang karena ingin menuntut hak-hak mereka dan juga ingin meminta uang-uang mereka dikembalikan secara adil oleh Pengadilan Negeri Tangerang ataupun juga oleh terdakwa binomo Indra Kents. Namun karena dari alasan keselamatan dan juga alasan dari terlaksanakannya sidang secara tertib dan juga aman, Indra Kents ini sengaja tidak dihadirkan oleh Kejari Tangerang Selatan dan hanya dihadirkan secara online dari Rutan Salemba. Nah, memang para puluhan korban dari Indra Kents ini melaksanakan demo dengan cara memasangkan berbagai macam atribut seperti spanduk dan juga baju-baju dan poster-poster dari Indra Kents yang dicoreng, kemudian dengan kata-kata yang sedikit kasar karena memang mereka merasa ditipu dan sudah merugi hingga ratusan juta, bahkan ada sampai rugi miliaran rupiah. Nah, pendemo ini meminta kalau mereka itu atau si pengadilan negeri ini mengadili dan juga mendakwakan hukuman secara adil kepada Indra Kents karena memang dinilai sangat merugikan banyak masyarakat dari seluruh Indonesia, terutama dari Jabodetabek. Nah, informasi yang dari tribunjakarta.com himpun, Indra Kents ini telah merugikan sebanyak 108 orang dengan total kerugian mencapai 73,1 miliar rupiah, dan juga penyidik dari Kejari Kota Tangerang Selatan telah menyita beberapa dokumen digital, juga dokumen tertulis atau elektronik, juga ada 2 mobil mewah dari Indra Kents, yaitu mobil Tesla dan juga mobil Ferrari. Juga ada 3 rumah yang setelah disita, 12 jam tangan mewah, dan total uang 1,64 miliar rupiah yang disita oleh Kejari Tangerang Selatan sebagai barang bukti saat kasus persidangan yang menimpa Indra Kents tersebut. Begitu rekan main yang dapat dilaporkan dari Kota Tangerang. Baik, terima kasih rekan Ega Alfreda atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan kuasa hukum Indra Kents. Berikut tayangannya untuk Anda. Dari jaksa penuntut umum ya, asasi itu ada berbagai macam, ada 3 jenis yang kita ajukan terkait dengan kompetensi dan terkait dengan dakwaan tidak dapat diterima. Terkait dengan kompetensi relatif itu kita mengajukan, kenapa? Karena jumlah saksi yang bertempat tinggal di Jakarta, wilayah Jakarta, baik itu Jakarta Barat, Utara, Timur, Selatan, dan Pusat, itu berjumlah 26. Sedangkan yang di Tangerang Selatan hanya 13 ya, dan
saksi-saksi lainnya tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Seperti itu pertama. Terus kedua terkait dengan dakwaan tidak diterima lainnya adalah di sini ada seharusnya ya ada satu orang pihak lagi, yaitu binomo. Binomo kan di sini sebagai pelapor utama, ya. Pelapor utama itu binomo. Karena apa? Karena korban-korban ini mentransfer ke binomo, ya, mendepositkan itu ke binomo, bukan kepada Indra, ya. Hubungan hukumnya dengan binomo. Jadi jelas ada hubungan hukum ya dengan binomo dan para korban. Seharusnya binomo itu diangkat sebagai pihak dalam perkara itu, yaitu sebagai tersangka dan kemudian jadi terdakwa. Tapi itu tidak ada dan tidak terjadi di sini. Maskapai penerbangan dari Timor Leste Aerodili melakukan uji coba penerbangan internasional dengan tujuan Bandara Internasional El Tari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Untuk pertama kalinya pesawat itu terbang lintas negara. Pada technical landing atau uji cobanya, Aerodili menggunakan pesawat Cessna 207. Uji coba penerbangan dilakukan pada Kamis 11 Agustus lalu setelah sebelumnya terbang dari bandara di Dili, Timor Leste. Dalam penerbangan ini dibawa 3 pilot dan 1 mekanik yang mendarat dengan baik atau tanpa kendala di Kupang, Indonesia. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Pos Kupang, Irfan Hoi, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Irfan. Ya, Mei dan Tribuners, dapat saya sampaikan seperti yang sudah disampaikan Mei juga bahwa beberapa hari yang lalu di hari Kamis pukul 9.30 waktu Indonesia Tengah, pesawat charteran Aerodili dari Timor Leste, tetangganya Indonesia yang ada di Pulau Timor sendiri, melakukan uji coba perdana terbang ke Bandara Internasional El Tari di Kota Kupang sendiri. Pesawat ini selama ini melayani rute domestik yang ada di Timor Leste sendiri dengan angkutan maksimal 7 penumpang. Menurut Presiden Direktur sendiri, dia menyampaikan bahwa ini merupakan kali pertama pesawat domestik yang ada di Timor Leste ini, Aerodili, melakukan terbang lintas negara, dan Indonesia, tepatnya di Bandara El Tari Kupang, menjadi wilayah pertama atau bandara pertama yang menjadi tujuan selanjutnya. Pihaknya juga berencana untuk melangsungkan uji coba yang kedua, yakni ke Australia. Namun sebelumnya pihaknya dari Aerodili sendiri akan melakukan izin teritori untuk melintasi antar wilayah atau antar negara tersebut, sama seperti yang dilakukan proses perizinan ketika melintasi wilayah Indonesia. Nah, untuk itu dia juga menyampaikan kerjasama terkait yang sudah dilakukan oleh Presiden Jokowi dan juga Presiden Timor Leste beberapa waktu lalu berkaitan dengan kerjasama untuk pembukaan penerbangan dan juga beberapa transportasi. Dia juga menyambut baik berkaitan dengan hal itu. Demikian, Mei. Baik, terima kasih rekan Irfan atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun keterangan dari pilot sekaligus Presiden Direktur Aerodili. Berikut tayangannya untuk Anda. Sekarang ya jadi selama ini tidak terbang domestik. Saya tidak coba untuk internasional, karena itu dari depan dulu. Yang berikutnya asal. Coba aja dulu dengan kecil dulu. Berarti selama ini pertama kali terbang internasional. Kita teknikal ini dulu. Kita apply ke yang sama. Sekarang yang kecil dia coba. Begitu. Itu bagaimana hanya untuk masuk tes saja? Istilahnya kita coba ya. Kalau terbang dengan pesawat kecil kan lain dari kalau terbang dengan jet yang besar. Oh. Jadi coba. Ini pesawat apa? Ini Cessna 209. Satu badan. Untuk hari ini teknikal ini berapa banyak pilot? Berapa banyak pilot yang dibawa? Kita semua ini cuma kru semua. 3 pilot sama mekanik 1. Saya 3 pilot. Laporan.
langsung balik ke Timor Leste. 5-7 penumpang kok dia bawa anak karena ada charter flight. Kuasa hukum Padepokan Nurzat Sejati, Supriyarno, menegaskan Padepokan yang dipimpin Gus Samsudin bukan ditutup, namun dihentikan sementara kegiatannya. Penegasan tersebut sengaja disampaikannya atas adanya surat pernyataan yang sempat diteken Rahmat Santoso, Wakil Bupati Blitar, pada Senin 8 Agustus dan disampaikan ke publik di Pendopo Pemkab Blitar pada Selasa 9 Agustus. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Jatim, Luhur Pambudi, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Luhur. Oke, baik. Jadi persetujuan yang viral antara Gus Samsudin dan pesulap merah Marcel Radival yang diketahui merupakan kerusuhan masyarakat di sekitar Padepokan Gus Samsudin yang berlokasi di Blitar, Jawa Timur sekitar sebulan yang lalu berbuntut panjang ya, diduga karena menimbulkan kegaduhan masyarakat di sekitar wilayah Padepokan yang berlokasi di Desa Rejowinangun, Kecamatan Kademangan, Blitar, Jawa Timur. Akhirnya Forkopimda Kabupaten Blitar membuat surat rekomendasi penutupan sementara aktivitas Padepokan milik Gus Samsudin hingga batas waktu yang tidak ditentukan dimulai sejak Senin 8 Agustus 2022. Disampaikan langsung oleh Rahmat Santoso, Wakil Bupati Blitar, pada hari Selasa bulan Agustus 2022 yang menjelaskan bahwasanya terdapat hasil asesmen yang mengidentifikasi kalau Padepokan tersebut adalah memfasilitasi pengobatan tradisional dengan media madu ataupun obat herbal, namun diduga ada kecenderungan penggunaan metode praktik keparanormalan di situ sehingga menyebabkan pihak Forkopimda akhirnya dan mendasari juga adanya bentuk aktivitas kerusuhan yang terjadi di sekitar situ, maka dilakukan upaya untuk melakukan penutupan sementara. Namun bagi pihak kuasa hukum dari Gus Samsudin yang bernama Supriyarno, pihaknya memiliki pemahaman tersendiri mengenai adanya surat penutupan dari pihak Forkopimda Kabupaten Blitar tersebut. Ini bahwasanya surat tersebut hanya bersifat penghentian sementara aktivitas Padepokan. Jadi bukan menutup secara keseluruhan atau ansih dari keberadaan Padepokan tersebut, tapi hanya bersifat sementara mengenai aktivitas dari Padepokan milik Gus Samsudin, karena menyusul adanya kerusuhan sesaat dan sesudah kedatangan dari pesulap merah yang terjadi pada bulan lalu. Kemudian mengenai izin dari adanya Padepokan tersebut, pihak Gus Samsudin yang disampaikan oleh Supriyarno kuasa hukumnya masih tetap berizin, masih tetap akan diupayakan untuk memiliki izin untuk pemijatan atau pengobatan, karena hal ini berkaitan dengan metode utama pengobatan yang dilakukan oleh Gus Samsudin yang menggunakan metode pemijatan. Kemudian menurut keterangan dari Gus Samsudin tersendiri setelah kemarin menjalani pemeriksaan di Polda Jatim atas adanya upaya aduan terhadap pesulap merah, tidak ada upaya penutupan yang dimaksudkan dari pihak Forkopimda Jatim, namun penutupan yang berbuah yang sempat ditafsirkan sebagai pencabutan izin adalah karena pihak Forkopimda Jatim menyebut karena si bangunan Padepokan tersebut tidak memiliki izin pendirian bangunan yang menurut keterangan dari Gus Samsudin memang kondisi bangunan dari Padepokan tersebut dalam keadaan masih proses perbaikan atau proses pemugaran atau proses pembangunan. Dan sejak awal dibukanya Padepokan tersebut memang untuk izinnya adalah bukan izin untuk mendirikan pondok pesantren, namun itu adalah Padepokan yang berformat menyediakan suatu perkumpulan majelis untuk pengobatan yang dikelola oleh 60 orang terapis dari kalangan santri yang dipimpin oleh Gus Samsudin, ada di Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Dan penghentian aktivitas pengobatan di Padepokan tersebut diakui oleh Gus Samsudin menyebabkan pendapatan untuk mekanisme pembangunan pondok pesantren yang memang rencananya akan dibangun di area Padepokan tersebut memang sempat terhambat, dan itulah mengapa menyebabkan pihak Gus Samsudin akhirnya melaporkan pihak Marcel Radival atau pesulap merah itu ke Mapolda Jatim, dan belakangan diketahui ternyata pihak Gus Samsudin tidak hanya melaporkan si pesulap merah itu ke Mapolda Jatim semata, tapi juga akan melaporkan si pesulap merah ini ke Mapolres Blitar atas adanya dugaan kerusuhan yang dibuat oleh pihak si pesulap merah dalam video yang sempat viral beberapa waktu yang lalu. Dan
informasi kami pun Jumat kemarin Gus Samsudin diperiksa oleh pihak penyidik unit 4 dari Subdit 5 Cybercrime di Treskrim Sus Polda Jatim selama 6 jam, dicecar 37 pertanyaan hanya untuk dimintai keterangan klarifikasi data-data alat bukti atas pengaduan yang telah dibuatnya terhadap Marsara Dival selaku pihak teradu ya, atau ya, lazim disebut sebagai pesulap merah. Dan informasi yang kami himpun dari pihak penyidik yakni PLH Kasubdit 5 Cybercrime di Treskrim Sus Polda Jatim Kompol Haryanto bahasanya pekan depan pihak pesulap merah sebagai pihak teradu ya akan dijadwalkan untuk dilakukan pemeriksaan untuk mengklarifikasi segala bentuk informasi yang sudah diperoleh pihak penyidik dari pihak Gus Samsudin untuk dikonfirmasi atau diklarifikasikan pada pihak masyarakat seperti apa. Dan perlu digarisbawahi bahwasanya upaya hukum yang dilakukan oleh Gus Samsudin ini masih bersifat aduan dan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh pihak Polda Jatim atau penyidik cybercrime ini nanti akan merujuk pada apakah pengaduan ini akan berbuah pada pelaporan hukum atau tidak. Demikian reportase kami dari Jawa Timur, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Luhur Pambudi atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan kuasa hukum Padepokan Nurzat Sejati Blitar. Berikut tayangannya untuk Anda. Beredar itu salah atau menyimpang dari kenyataan. Tidak ada penutupan, baik oleh pemerintah maupun oleh siapapun. Tidak ada. Yang ada adalah penghentian sementara kegiatan Badan Hukum Yayasan. Yang mana kegiatannya adalah ru'yah atau yang biasa dilakukan oleh Gus Samsudin dengan pemujatan beserta doa-doa menurut ajaran Islam, menurut Al-Quran ya Gus. Izinnya selama ini apa? Apa benar terkait hanya pemujatan atau bagaimana? Begini, izin yang dimiliki memang pemujatan, tetapi kan kegiatan yang dilakukan Gus Samsudin itu memang tidak ada atau belum ada pemerintah menampung izin itu. Jadi izin paranormal pada gitu ya. Nah itu belum di pemerintah belum menyediakan perizinan tentang paranormalan. Untuk Tim Inafis Polres Bulungan terjun ke lokasi kejadian kebakaran yang menghanguskan 2 gedung kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Tidung. Dalam giat pada Selasa 11 Agustus, Inafis Polres Bulungan tengah melaksanakan investigasi atau olah tempat kejadian perkara. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Kaltara, Risnawati, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Risna. Iya, benar Mei, bahwa Selasa lalu tim Inafis Polres Bulungan telah melakukan olah TKP di lokasi kejadian kebakaran yang menghanguskan 2 bangunan gedung KPU Tanah Tidung, yang mana sebanyak 4 personel Polda Kaltara dan 3 personel Polres Bulungan yang meluncur ke TKP. Kemudian juga terkait barang bukti yang didapatkan, ada beberapa barang bukti yang didapatkan oleh tim Inafis Polres Bulungan. Hanya saja dari tim Inafis Polres Bulungan belum menyebutkan secara rinci terkait dengan barang-barang apa saja yang menjadi barang bukti dari kejadian tersebut. Kemudian juga terkait dengan saksi yang dimintai keterangan oleh tim Inafis Polres Bulungan sebanyak 3 orang, yang mana ketiga orang tersebut merupakan anggota KPU bagian keuangan. Kemudian juga disampaikan oleh tim Inafis Polres Bulungan bahwa dalam kejadian tersebut belum bisa disimpulkan terkait dengan dugaan terjadinya kebakaran tersebut, mengingat dalam olah TKP masih dalam proses penyelidikan. Sebelumnya juga di hari yang sama tim KPU Kalimantan Utara juga mengecek lokasi kejadian kebakaran, dan Ketua KPU Kalimantan Utara
Suryanata Al-Islami mengatakan bahwa pihaknya juga telah menyampaikan laporan pengecekan tersebut ke KPU RI. Seperti itu, Mei. Baik, terima kasih rekan Rizna atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Satreskrim Polres Blitar Kota menangkap 3 oknum anggota perguruan silat yang melakukan pengeroyokan terhadap pengendara di Kota Blitar. Rekaman video aksi pengeroyokan yang dilakukan oknum anggota perguruan silat terhadap pengendara itu sempat viral di media sosial. Kasus pengeroyokan pertama yang diungkap terjadi di Jalan Diponegoro atau di depan Taman Kota Kebonrojo, Kota Blitar. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Surya Samsul Hadi yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Samsul. Ya, baik. Polres Blitar Kota telah menangkap 3 oknum anggota perguruan silat di ketiga ini telah melakukan pengeroyokan dan pengendara di wilayah Kota Blitar. Kejadian pengeroyokan itu pada 1 Agustus lalu ketika ada pemesanan warga baru atau anggota baru di perguruan pencak silat di Kota Blitar. Ya, untuk ada 2 lokasi pengeroyokan itu, yaitu pertama di Jalan Diponegoro atau tepatnya di depan Taman Kota Blitar, dan pengeroyokan kedua berada di Jalan Imam Bonjol di dekat Kota Blitar. Dan untuk kasus pengeroyokan pertama itu ada seorang warga, kebetulan dia berhenti ketika melintas di Jalan Diponegoro berpapasan dengan konvoi anggota pencak silat yang tidak menghadiri acara pengesahan warga berhenti di jalan, tapi korban ini sempat merekam aksi konvoi. Lalu jadi rombongan konvoi ada yang mengetahui aksi korban dan korban lalu akan pengambilan dan diikuti beberapa orang lain yang melakukan pengalihan terhadap korban. Sedangkan yang pengeroyokan terjadi di Jalan Imam Bonjol atau dekat Polsek Samawetan itu korbannya adalah seorang ojek online. Modusnya hampir sama, jadi korban ketika naik sepeda motor berpapasan dengan rombongan konvoi pelaku. Korban sudah menepi, tapi sama rombongan pelaku dipukul, lalu diambil beberapa orang dan dilakukan pengeroyokan. Video aksi pengeroyokan itu sempat viral di media sosial dan para korban juga melapor ke Polres Blitar Kota. Dari rekaman video itu polisi akhirnya dapat identifikasi para pelaku dan melakukan penangkapan. Jadi sampai hari ini baru 3 pelaku yang ditangkap. Informasi dari Kapolres kemarin masih ada beberapa pelaku lagi. Jadi kasusnya masih dalam pendalaman dan ada beberapa pelaku yang mungkin terlibat dalam peristiwa itu. Jadi untuk kasus itu juga mendapat perhatian dari Ikatan Pencak Silat seluruh Indonesia Kota Blitar, dan dia mengeluarkan statement polisi itu mendukung langkah polisi yang melakukan proses itu dari anggota perguruan silat dan melakukan tindakan kekerasan terhadap masyarakat maupun perusakan terhadap fasilitas di Kota Blitar. Dan ini bagi UPSI sebagai anak polisi ini juga bagi para anggota atau silat yang perilaku kekerasan terhadap masyarakat. Kedepannya diharapkan tidak ada lagi kejadian serupa. Dan kasus ini sampai hari ini ditangani oleh Satreskrim Blitar Kota. Kemudian Baik, terima kasih rekan Samsul Hadi atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kapolres Blitar Kota. Berikut tayangannya untuk Anda. Jumat, tanggal 12 Agustus 2022, Polres Blitar Kota kembali akan melakukan rilis terhadap pengungkapan kasus tindak pidana di muka umum, yaitu bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang oleh Satreskrim Polres Blitar Kota.
Dasarnya adalah LP B100/8 Romawi 2022 SPKT Polres Blitar Kota pada tanggal 1 Agustus 2022. Untuk tersangka ada 2 kejadian, yaitu yang pertama adalah TKP di depan Kebun Rojo, saudara RDI dan saudara RG, dan kemudian adalah TKP di Simpang 3 Jalan Imam Bonjol, yaitu adalah saudara BDW. Dapat kami sampaikan secara umum pada saat itu sedang terjadi kegiatan pengesahan warga baru PSHT yang ada di Kota Blitar. Kemudian ada sekelompok konvoi kendaraan yang melintas wilayah Kota Blitar menuju kabupaten, dan pada saat perjalanan itu ada warga yang kebetulan merekam. Kemudian korban atas nama S ini dilakukan penganiayaan karena tadi berusaha merekam pada saat ada rombongan melintas. Dan yang kedua, pada saat melintasi Kebun Pelangi Jalan Imam Bonjol di Simpang 3, korban Keinginan rujuk ditolak. Seorang pria paruh baya di Kabupaten Tanah Toraja, Sulawesi Selatan nekat menghabisi nyawa istrinya. Pelaku ialah Hasan Basri berusia 70 tahun yang membacok istrinya bernama Zubaidah. Pelaku kini sudah ditahan di rutan Polres Tanah Toraja dan terancam hukuman mati. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Timur, Tommy Pasheru, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Tommy. Baik, Mei. Jadi peristiwa suami membunuh istri di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan ini terjadi pada Kamis 28 Juli bulan lalu. Pelaku yakni Hasan Basri berusia 70 tahun tega menghabisi nyawa istrinya sendiri bernama Zubaidah akibat keinginannya untuk rujuk setelah lama pisah ranjang ditolak oleh istrinya atau korban. Jadi pelaku saat ini sudah ditahan di rumah tahanan Polres Tanah Toraja. Pelaku dijerat pasal 44 ayat 3 Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan pasal 338 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman mati. Jadi dapat kami jelaskan, Hasan dan Zubaidah ini sudah lama pisah ranjang, dan pada saat kejadian, tepatnya pada Kamis 28 Juli malam, Hasan mendatangi kamar istrinya tersebut untuk mengajak rujuk. Namun niat baik oleh Hasan ini ditolak oleh istrinya. Bahkan saat itu Hasan diusir dari kamar istrinya tersebut. Namun Hasan bersikeras untuk tetap rujuk. Hal ini pun membuat korban atau Zubaidah emosi, lalu mengambil parang dan menyerang Hasan. Tak terima dengan perbuatan oleh istri tersebut, Hasan merebut parang yang dipegang oleh Zubaidah dan membabi buta menghabisi nyawa istrinya. Setelah melakukan aksinya, Hasan kemudian tidur di jasad istri tersebut hingga keesokan harinya pasangan suami istri ini ditemukan oleh warga sudah dalam kondisi tergeletak. Selanjutnya warga melapor ke pemerintah setempat, berikut menghubungi pihak kepolisian atau Polsek Saluputih. Jadi dapat kami informasikan bahwa motif Hasan menghabisi nyawa istrinya ini karena Hasan ingin rujuk setelah lama pisah ranjang, namun keinginannya tersebut ditolak oleh korban atau dari istri Hasan sendiri. Seperti itu, Mei. Baik, terima kasih rekan Tommy Pasheru atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kasat Reskrim Polres Tanah Toraja. Berikut tayangannya untuk Anda. Baik, pada hari ini Jumat tanggal 12 Agustus 2022 kita press release kasus pembunuhan di Rantai Tayo pada tanggal
28 Juli 2022, di mana dilaporkan oleh saudara bernama Abdul Sabir, dilaporkan pada hari Kamis, saat itu juga tanggal 28 Juli jam 9 malam waktu Indonesia Tengah, di mana korban atas nama Zubaidah atau Mama Ramli ditemukan di rumah korban yang beralamat di kanan masuk dalam kelurahan Padangiri. Niat ingin membegal sepeda motor, Anton Sujarwo, warga Jalan Sukasari, Kelurahan Talang Kelapa, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Palembang, malah menjadi bulan-bulanan masa. Apesnya sebelum diamuk masa, pria ini sudah lebih dulu dihajar korban saat memberi perlawanan di lokasi kejadian. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan hati ingin membegal sepeda motor, Anton Sujarwo, warga Kelurahan Talang Kelapa, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Palembang, malah menjadi bulan-bulanan masa. Apesnya sebelum diamuk masa, pria ini sudah lebih dulu dihajar korban saat memberi perlawanan di lokasi kejadian. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Sumsel, Sinta, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Sinta. Baik, terima kasih Mei, di mana Tribuners kami melaporkan bahwa seorang begal di Kota Palembang ini babak belur dihajar oleh massa. Tapi memang sebelum dihajar oleh massa, begal yang bernama Anton Sujarwo ini sudah lebih dulu babak belur dihajar oleh korbannya sendiri. Peristiwa itu bermula ketika tersangka hendak membegal seorang ayah yang akan mengantar pergi sekolah kedua anaknya. Satu anak duduk di depan dan satu anak lagi duduk di belakang dengan menggunakan sepeda motor. Di mana tersangka sendiri mengaku bahwa dia melakukan aksi begal ini karena dia merasa kepepet habis kalah judi slot dan langsung menggadaikan sepeda motor adiknya sebesar 700.000. Lantaran tersangka ini tinggal menumpang di rumah adiknya yang ada di Kota Palembang, sehingga dia takut untuk pulang. Jadi ketika dalam perjalanan pulang itu berjalan kaki, terlihat sebuah kayu yang tergeletak di pinggir jalan, dan bertepatan dengan itu muncul pula sepeda motor korban, di mana pada saat itu maksud kami tersangka langsung berpikir untuk membegal korban sendiri. Namun pada saat aksi begal itu dilakukan, rupanya korban memberi perlawanan sengit, di mana tersangka sendiri sempat bergelut dengan ayahnya, maksud kami pengendara sepeda motor. Di saat itu terjadi, anak korban dari belakang memukul kepala tersangka ini dengan menggunakan helm sehingga dia terkapar, dan di saat bersamaan warga pun datang, seperti itu. Baik, terima kasih rekan Sinta atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kanit Reskrim Polsek Sukarami. Berikut tayangannya untuk Anda. Korban, kemudian sepeda motor korban, kemudian baju saudara. Ini jadi masih dilakukan pemeriksaan ya? Pelaku dilakukan pemeriksaan? Pelaku masih dalam pemeriksaan dan kita mengembangkan proses dan lain. Oke, ancaman pasalnya? Untuk pelaku diancam pasal 365 KUHP dengan ancaman 5 tahun penjara, 5 tahun. Kalau menurut keterangan tersangka, dia ini ada
kecanduan judi slot. Kemudian dia coba mencari uang kan secara cepat. Jadi subuh tadi dia ngelihat korban lewat, kemudian dia langsung sembunyi di semak-semak, kemudian mengambil kayu, kemudian ketika korban lewat di depannya langsung dihadang dan langsung dipukul korban. Sebuah rumah semi permanen ludes terbakar di tebing Gadai, Jalan Sudirman, Kelurahan Tanjung Muntok, Bangka Barat pada Jumat 12 Agustus siang. Rumah tersebut rata dengan tanah setelah dilalap si jago merah kurang lebih 1 jam. Beruntung saat kejadian tidak ada korban jiwa, lantaran Sopian yang tinggal di sana tidak ada di rumah. Dugaan sementara kebakaran itu disebabkan tindakan seorang penghuni rumah yang merupakan ODGJ. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Bangka Pos, Yuranda, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Yuranda. Baik, Mei, bisa saya sampaikan dari Kabupaten Bangka Barat sendiri. Kemarin pada saat Jumat siang terjadi kebakaran rumah semi permanen di Jalan Gadai, tebing tinggi. Maksud kami Jalan tebing Gadai, Jalan Sudirman, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat, di mana rumah itu ditinggalkan oleh seorang OGDJ yang sudah lama menderita penyakit itu, lantaran melihat api yang sedang membesar. Masyarakat setempat langsung melakukan pemanggilan atau melaporkan ke Damkar. 1 unit pemadam kebakaran yang diturunkan berhasil memadamkan api di kawasan tersebut. Berdasarkan keterangan Ketua RT setempat, Darta, mengatakan rumah itu dihuni oleh OGDJ yang ditinggalkan oleh ibunya lantaran ibunya sudah memiliki rumah yang pemberian pemerintah Kabupaten Bangka Barat sendiri. Yang mengaku untuk kronologi yang pasti dia tidak mengetahui, namun saat selesai sholat Jumat dia mendapat laporan adanya kebakaran di sekitar rumah di warganya, merupakan warganya itu, sehingga masyarakat sekitar langsung berbondong-bondong dan memanggil damkar dan membantu damkar untuk memadamkan api di sana. Sementara akibat kejadian tersebut tidak ada korban jiwa, sementara kerugian yang dialami puluhan juta rupiah. Begitu nih yang bisa saya sampaikan di Kabupaten Bangka Barat sendiri, Pak. Baik, terima kasih rekan Yuranda atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Ketua RT setempat. Berikut tayangannya untuk Anda. Ini tanah punya Ibu Julia. Ini rumah ini anaknya yang agak ini lah. OGDJ. Stres lah. OGDJ. Nah, OGDJ yang tinggal. Beliau ini warga lama di sini. Cuman waktu kejadian ini juga saya sebenarnya nggak tahu pasti jam berapanya, karena saya tidak ada di tempat juga. Saya tahu pas sampai rumah baru dikasih tahu dikabarkan ada yang ngabar bahwa rumah ini kebakar. Sebenarnya yang tinggal di rumah itu hanya yang ODGJ. Rumah ibu yang ini ya? Rumahnya yang tinggal itu anaknya. Nah, yang laki. Tahu? Kan saya sampai saat ini belum dapat informasi, karena ibu ini juga tidak bisa kita ambil keterangan. Agak orangnya ini tidak bisa dipegang. Nah, kalau dia cerita gitu, untuk apa? 1 unit mobil Mitsubishi Colt Diesel bernomor polisi EB8456G di Kabupaten Manggarai Barat terbakar pada Kamis 11 Agustus. Mobil tersebut mengangkut sejumlah alat kesehatan yang dibawa dari Labuan Bajo. Namun truk pengangkut mengalami kecelakaan di Jalan Trans Flores Labuan Bajo Ruteng, tepatnya di pertigaan Dopo, Kecamatan Beliling, Kabupaten Manggarai Barat. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Flores, Gecio Viana, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Gecio. Baik, selamat siang rekan Mei. Selamat siang Tribuners dimanapun Anda berada. Dapat saya laporkan langsung dari Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kebakaran mobil terjadi di Kabupaten Manggarai Barat. Dan itu terjadi pada Kamis 11 Agustus 2022 lalu, dan kendaraan tersebut membawa sejumlah alat kesehatan dari Labuan Bajo menuju Ruteng. Kendaraan yang dikendarai oleh supir bernama Yohanes Ngada itu diketahui
mengalami kebakaran yang cukup hebat sehingga mengakibatkan area belakang truk tersebut hangus dan sejumlah alat kesehatan pun ikut terbakar, rekan Mei. Dan kronologis kejadian sendiri dapat saya laporkan saat sang supir yakni Yohanes Ngada melihat dari kaca spion ternyata ada kobaran api yang terjadi di area belakang. Setelah turun dan mengecek secara langsung, ternyata kobaran api itu semakin membesar dan mengakibatkan sejumlah alat kesehatan itu terbakar. Berdasarkan konfirmasi dengan Kapolsek Sanonggoang, Ibda Juharis mengatakan bahwa kebakaran tersebut masih diselidiki dan belum diketahui penyebab dari kebakaran yang tidak menimbulkan korban jiwa tersebut. Dapat saya laporkan juga rekan media dan Tribuners dimanapun Anda berada, sebelumnya alat kesehatan tersebut itu diangkut dari Labuan Bajo menggunakan satu unit dump truck. Namun dump truck tersebut mengalami kecelakaan di tengah jalan, sempat terguling dan masuk ke dalam jurang. Pihak kepolisian dalam hal ini Ibtu Royke Wirditi selaku Kasat Lantas Polres Manggarai Barat menjelaskan kecelakaan tersebut diakibatkan karena rem dari kendaraan tersebut yang mengalami blong, sehingga alat kesehatan yang rencananya akan dibawa ke Sumba dibawa oleh mobil truk yang selanjutnya mengalami kebakaran yang dibawa oleh supir yang bernama Yohanes Ngada. Sampai saat ini pihak kepolisian pun masih melakukan penyelidikan penyebab dari kejadian tersebut. Namun dapat dipastikan bahwa kebakaran tersebut itu berasal dari alat kesehatan yang dievakuasi menggunakan mobil tersebut. Demikian rekan. Baik, terima kasih rekan Gesio Viana atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Seluruh jemaah haji Indonesia akhirnya telah meninggalkan Tanah Suci pada Sabtu 13 Agustus waktu Arab Saudi. Sebanyak 360 jemaah asal kloter Solo 43 yang merupakan jemaah haji asal Pekalongan menjadi kloter terakhir yang meninggalkan Arab Saudi. Mereka terbang ke Indonesia dari Bandara Amma Madinah menggunakan penerbangan Garuda Indonesia pada pukul 12.30 waktu Arab Saudi. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun News, Aji Bramastra yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Aji. Baik, Mei, saat ini saya berada di Bandara Amir Muhammad Abdul Aziz di Madinah, Arab Saudi. Sebagaimana Tribuners lihat di belakang saya ini ada 360 jemaah haji dari kelompok terbang atau kloter 43 Solo 34, yaitu mereka yang berasal dari Pekalongan, Tegal, dan ada juga yang dari Sleman. Mereka ini adalah jemaah haji yang terakhir atau kloter paling buntut yang pulang ke tanah air. Jadi setelah kepulangan mereka ini sudah tidak ada lagi jemaah haji yang berada di Tanah Suci. Nah, kepulangan dari kloter Solo 43 ini sekaligus menandai berakhirnya gawe penyelenggaraan ibadah haji musim 2022. Sebagaimana kita ketahui, sudah pada tahun ini ada hampir 100.000 jemaah haji yang terdiri dari jemaah haji reguler dan jemaah haji khusus yang menjadi kuota jemaah haji Indonesia. Nah, pada hari ini sebagaimana kita lihat ini adalah suasana Bandara AMMA Madinah, di mana kloter haji dari kloter Solo 43 bersiap untuk terbang ke tanah air. Mereka dijadwalkan pulang pada pukul 12.30 waktu Arab Saudi atau sekitar 2 jam lagi. Demikian nih laporan dari Madinah, Arab Saudi.
ini sekali lagi ucapan terima kasih yang kedua kami sampaikan kepada seluruh jajaran petugas ya PPS semuanya, Pak Arsyad, Pak Dubes, Pak Konjen, Pak Kementerian Kesehatan ini yang telah menjadi bagian dari panitia nasional. Dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-77 Republik Indonesia, Korcap Rem 172 PD18 Cendrawasih menggelar perlombaan memasak kepada para ibu-ibu Persit. Perlombaan tersebut diikuti oleh 20 grup, yakni Persit Kocap terdapat 5 grup, Persit Cabang Jayapura ada 2 grup, dan Persit Wamena ada 2 grup. Kemudian Persit Sarmi 2 grup, Yahoo Kimo 2 grup, dan Persit 7562 grup dan lainnya. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Papua, Calvin Erari yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Calvin. Ya baik Mei dan juga Tribunas dimanapun Anda berada, pada saat ini kita melihat bagaimana dalam menyambut hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-77 tahun, Korem 172 menggelar lomba masak kepada para ibu-ibu Persit Tribunas, dan juga dalam perlombaan ini terlihat bahwa antusias para ibu-ibu Persit cukup tinggi untuk menampilkan berbagai olahan masak mereka Tribunas. Nah, dalam ini juga terlihat tema yang diangkat dalam perlombaan tersebut adalah bahan-bahan lokal seperti yang dikenal di Papua adalah sagu, umbi-umbian, dan juga singkong dan lain sebagainya Tribunas. Nah, dari hasil wawancara kami dengan Danrem 172 mengatakan bahwa kegiatan tersebut untuk agar mereka bisa dapat membina bagaimana para ibu-ibu Persit ini untuk mengelola hasil pangan lokal khususnya di Provinsi Papua. Demikian nih. Baik, terima kasih rekan Calvin Erari atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Ketua Persit serta Komandan Korem 172. Berikut tayangannya untuk Anda. Para anak muda Banjarmasin dan sekitarnya yang menyukai bergaya dengan fashion street kini terfasilitasi setelah hadirnya Duta Fashion Week di Duta Mall Banjarmasin. Gelaran perdana event fashion ala Citayam Fashion Week itu pada Jumat 12 Agustus malam di Zebra Cross yang ada di lantai 2 pusat perbelanjaan tersebut. Para model menggunakan gaya busana yang fashionable, casual, dan trendy street fashion ala luar negeri. Busana yang dikenakan mulai dari kemeja, sneaker warna-warni, celana, rok, dan juga gaya busana muslimah terkini. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Banjarmasin Post, Salmah Saurin yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Salmah. Baik rekan Mei, saya laporkan dari Banjarmasin. Duta Fashion Week yang berlangsung pada Jumat 12 Agustus 2002 malam tadi, yang bertempat di Zebra Cross atau di lantai 2 pusat perbelanjaan Duta Mall Banjarmasin, yang akan menjadi wadah anak muda berekspresi secara aman dan nyaman tentunya. Gelaran perdana event fashion ala Citayam Fashion Week ini menampilkan 40 model Banua asal Banjarmasin. Nah, tentunya para model baik itu cowok dan cewek ini bergerak berlenggak-lenggok mengenakan pakaian atau busana yang fashionable tentunya, yang casual, trendy, yang street fashion ya ala luar negeri. Busana yang dikenakan mulai dari kemeja, sneaker warna-warni, menggunakan atau dengan gaya celana, rok, dan juga gaya busana muslimah yang terkini tentunya keluarannya.
Para model mengenakan pakaian dari brand-brand fashion yang ada di tenan-tenan Duta Mall ini. Tentunya bagi masyarakat yang berkeinginan atau ingin juga bergaya bisa menggunakan nantinya zebra cross ini, dan para model pada malam dilalui para model ini adalah zebra cross yang tentunya lintasan hanya mobil-mobil pengunjung Duta Mall saja. Tentu keamanannya tetap terjaga dan berbeda dengan zebra cross yang ada di jalan raya, tentu sangat ramai. Kalau di sini tentu sangat aman karena sisi keamanan juga ada petugas pengatur arus lintas setempat. Tentunya harapan penyelenggara acara ini, hadirnya Duta Fashion Week di Duta Mall Banjarmasin ini dapat memfasilitasi anak muda di Kota Banjarmasin dan juga sekitarnya yang berkunjung di Kota Banjarmasin maupun di pusat perbelanjaan ini, dan tentunya akan menjadi lebih mereka percaya diri dalam berfashion, selain juga dengan cara menggunakan busana-busana yang ada di tenan-tenan di Duta Mall ini akan turut membantu para UMKM di Kalimantan Selatan. Jadi event ini rencananya menjadi event reguler yang jadwalnya nanti akan mereka atur. Apakah nanti sebulan sekali atau bagaimana nantinya? Nah, jika kali ini tampilan para model menjadi tren juga ke depannya, maka akan dibuka secara umum dan para remaja-remaja, anak muda yang ingin turut bergaya seperti model ini, yuk juga bisa di tempat ini apabila saat-saat event ini akan dibuka kembali. Nah, begitu rekan Mei, laporan dari aku. Baik, terima kasih rekan Salma atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Ihtisar, warga Gampong Cotmane, Kecamatan Jempa, Aceh Barat Daya, meninggal dunia pada Jumat 12 Agustus malam. Dia adalah penumpang truk Colt diesel yang jatuh ke parit di persimpangan jalan 2 jalur menuju kompleks perkantoran Aceh Barat Daya. Tiba-tiba pengemudi truk angkutan barang tersebut hilang kendali dan menabrak traffic light hingga terperosok ke dalam parit. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Serambi News, Taufik Zas, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Taufik. Baik, terima kasih rekan Mei. Dapat kami laporkan bahwa sekitar 41 tahun warga Gampong Cotmane, Kecamatan Jempa, Kabupaten Aceh Barat Daya yang sebelumnya kritis dilaporkan pada Jumat malam dilaporkan meninggal dunia. Dia adalah penumpang truk Colt diesel BL8544AD yang jatuh ke parit di persimpangan jalan 2 jalur menuju kompleks kantor Bupati Aceh Barat Daya Jumat kemarin, tepatnya di Gampong Kedepaya, Kecamatan Blang Pidi. Informasi yang disampaikan Kapolres Aceh Selatan, Aceh Barat Daya, AKBP Daniel Cartanugraha melalui Kasat Lantas Ibda Muhbedi yang dikonfirmasi Serambi saat setelah kejadian menerangkan bahwa truk bermuatan pipa itu dikemudi oleh Muhammad Nasir, usia 29 tahun, warga Kecamatan Bandar, Desa Bandar, Kecamatan Susu, Kabupaten Aceh Barat Daya. Sedangkan rekannya sebagai penumpang seorang lagi, yakni Ihtisar yang sudah meninggal, dan satu lagi belum diketahui identitasnya. Truk itu melaju dari arah Blang Pidi menuju Tapatuan, Kabupaten Aceh Selatan. Sesampai di lokasi kejadian, tiba-tiba pengemudi truk angkutan barang tersebut hilang kendali dan menabrak traffic light hingga terperosok ke dalam parit. Akibat dari kecelakaan tersebut,
Muhammad Nasir mengalami luka lecet di bagian kaki, dada, dan luka robek di bagian kaki. Sedangkan Iktisar mengalami luka lecet di tangan kiri, punggung, dan luka bakar di tangan kiri. Korban sesaat setelah kejadian, korban langsung dilarikan ke Rumah Sakit Umum Tepupukan Aceh Barat Daya guna mendapatkan perawatan medis dan meninggal saat menjalani perawatan di rumah sakit. Demikian rekan Mei. Baik, terima kasih rekan Taufik atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Seorang mantan karyawan situs judi online bernama Jamal yang menjadi korban penyekapan dan penganiayaan di bekas kantornya di Penjaringan, Jakarta Utara, mengungkapkan ada oknum aparat yang terlibat pada saat pemukulan. Menurutnya ada beberapa dari sekitar 15 orang pelaku penganiayaan pada April lalu yang merupakan oknum aparat. Selama disekap pihak perusahaan judi online itu, Jamal dipukuli hingga dianiaya karena dianggap telah mengambil uang perusahaan senilai 13 juta rupiah. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Jakarta, Gerald Leonardo Agustino, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Gerald. Ya, selamat siang Mei dan juga Tribuners dimanapun Anda berada. Memang dapat saya laporkan bahwa seorang pria warga Pademangan, Jakarta Utara yang bernama Jamal berusia 22 tahun melaporkan kasus penganiayaan dan penyekapan yang dialaminya ketika Jamal ini masih bekerja sebagai karyawan perusahaan judi online di wilayah Penjaringan, Jakarta Utara. Di mana Mei dan Tribuners, dalam laporannya itu Jamal menyatakan bahwa dirinya disekap selama 3 hari dan juga dianiaya oleh pihak perusahaan, di mana dalam penganiayaan tersebut Jamal dipukuli, disundut rokok, dan juga dipecut menggunakan selang, serta memang Jamal ini juga diarak-arak dalam kondisi telanjang dada berkeliling ruko yang menjadi tempat dirinya bekerja di situs judi online di wilayah Penjaringan, Jakarta Utara. Memang dalam laporannya ini, Mei dan juga Tribuners, korban Jamal ini menyatakan atau melaporkan juga bahwa ada beberapa dari 15 orang, sekitar 15 orang yang melakukan penganiayaan terhadap dirinya ini adalah oknum aparat, dan memang oknum aparat ini menurut korban juga sempat melakukan penganiayaan atau pemukulan terhadap Jamal pada bulan April lalu ketika dirinya masih bekerja sebagai customer service di perusahaan yang bergerak di bidang situs judi online tersebut. Memang Mei dan juga Tribuners, dalam laporannya ini Jamal menyatakan bahwa pada sekitar tanggal 12 April 2022 silam, korban sempat dipanggil oleh atasannya ke salah satu ruangan di ruko di wilayah Penjaringan untuk diinterogasi karena memang atasannya menemukan adanya uang perusahaan senilai 13 juta rupiah yang memang diduga diambil oleh Jamal. Dan ketika diinterogasi, Jamal memang mengatakan bahwa sempat dirinya tidak kooperatif, sehingga pihak atasannya pun melakukan pemukulan. Dan setelah penganiayaan pertama itu, Jamal akhirnya langsung mengaku dengan jujur bahwa memang dirinya telah mengambil uang perusahaan sebesar 13 juta rupiah. Memang Jamal ini menyatakan uang tersebut digunakannya untuk keperluan pribadi, terutama juga untuk memenuhi kebutuhan seorang anaknya. Mei dan juga Tribuners, kasus ini sudah dilaporkan pada bulan April, dan hingga saat ini pihak kepolisian dari Polres Metro Jakarta Utara terus melakukan penyelidikan, dan berdasarkan keterangan dari Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Utara yakni AKBP Febri Ismanjaya, memang yang bersangkutan menyatakan bahwa kasus ini sudah diproses dan sudah masuk ke dalam tahap penyidikan. Namun saat ini polisi memang belum menetapkan tersangka dari pihak-pihak yang dilaporkan oleh korban. Dan terkait dengan oknum aparat yang sempat dilaporkan oleh korban Jamal ini, pihak kepolisian juga terus melakukan pendalaman apakah memang benar yang bersangkutan ini atau orang-orang yang dilaporkan ini adalah merupakan aparat dari oknum aparat dari kesatuan tertentu. Saat ini juga polisi sudah memeriksa saksi-saksi termasuk rekan-rekan korban di perusahaan situs judi online tersebut, termasuk pula istri korban yang pada saat kejadian memang sempat melihat ketika suaminya atau Jamal ini dilakukan penyiksaan, penyekapan, dan juga penganiayaan oleh
rekan-rekannya di situs judi online di wilayah penjaringan Jakarta Utara tersebut. Polisi pun masih melakukan proses lebih lanjut untuk menentukan apakah ada pihak-pihak yang nantinya akan ditetapkan sebagai tersangka dari kasus penyekapan dan juga penganiayaan ini. Adapun pasal-pasal yang diterapkan memang berdasarkan keterangan Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara ialah pasal terkait dengan penganiayaan terhadap korban Jamal. Kembali kepada Anda, Mei. Baik, terima kasih rekan Gerald atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan korban berikut tayangannya untuk Anda. Ini dicekopin obat-obatan dari arah-arah. Ya, kronologinya gimana sih, Bang? Awal mulanya kan saya memakai uang sekitar 13 juta. Setelah itu saya diinterogasi oleh bos ini. Emang awalnya saya nggak kooperatif, untuk tidak jujur. Setelah saya dipukulin, akhirnya saya jujur. Setelah saya udah jujur, tapi saya tetap dipukulin oleh orang-orang sono. Setelah saya dipukulin, gak lama dia mencokokkan saya obat-obatan. Setelah saya udah cokokin obat-obatan, lalu saya diarak-arak, tidak pakai busana lah, tidak pakai apa segala macam, cuman celana dalam saja. Lakukan penganiayaan ke Abang ini sekitar berapa orang, Bang? Sekitar 10 sampai 15 orang. 10 sampai 15 orang. Ini dilakukan di mana sih, Bang? Dilakukan di Komplek Ruko Kamal Muara Penjaringan Jakarta Utara. Tempat apa itu, Bang? Tempat situs judi online. Apa? Situs judi online. Situs judi online. Iya. Nah, berarti Abang bekerja di situ ya? Iya, betul. Abang dibawa kemana saat itu, Bang? Saat itu saya dibawa ke ruangan, tadinya kan tempat isolasi buat COVID, karena udah nggak ada COVID lagi kan, jadi kosong. Saya ditempatin di situ, disekap di situ, dan dikunci dari luar. Oke. Awalnya gimana, Bang, sampai Abang dipanggil ke situ? Awalnya dipanggil atau gimana sih, Bang? Saya emang awalnya sih dipanggil saya oleh atasan saya untuk dibawa ke ruang meeting untuk ditanya-tanya. Itu kejadiannya berapa lama sih, Bang? Kejadiannya kalau dari saya itu, saya disekap itu 3 hari. Cuman kejadian yang saya setelah ini udah hampir 3 bulan, jalan 4 bulan. Oke. Oh, berarti Abang di sana disekap selama 3 hari? Iya, betul. Hari ketiganya saya ditembus langsung sama abang saya. Pemukulan di hari pertama? Iya, di hari pertama saja. Oke. Terus yang diarak juga? Di hari pertama. Oke. Abang sudah lama bekerja di perusahaan ini? Sekitar 1 tahun, kurang lebihnya sih. Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-77 Kemerdekaan Republik Indonesia, penjual bendera merah putih mulai menjamur. Seperti yang terlihat di sepanjang Jalan Mentok Kota Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Tak hanya bendera merah putih berbagai ukuran, pedagang juga menjajakan umbul-umbul bendera. Lokasi yang berada di pinggir jalan diakui para pedagang merupakan lokasi paling strategis dalam menjual bendera untuk merayakan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Bangka Pos, Cepi Marlianto, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Cepi. Baik, terima kasih rekan Mei dan pemirsa Tribuners dimanapun berada. Memang menjelang peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77, sejumlah penjual pernak-pernik kemerdekaan ataupun bendera merah putih di Kota Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung, sudah mulai menjamur sejak akhir Juli 2022 kemarin, di mana berdasarkan keterangan dari seorang pedagang, yakni Asep, mengaku dirinya sendiri datang ke Pangkal Pinang untuk berjualan bendera, di mana memang setiap menjelang Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, ia bersama beberapa rekannya datang dari Garut, Jawa Barat untuk menjajakan pernak-pernik bendera kemerdekaan Republik Indonesia untuk memperingati kemerdekaan Indonesia ke-77 pada tahun ini. Asep sendiri mengatakan pada tahun ini sendiri penjualan dari pernak-pernik Agustusan tersebut memang cukup meningkat, bahkan dalam sehari sendiri pihaknya sendiri dapat memperoleh omset hingga 1,5 juta rupiah per harinya, di mana setiap tahun sendiri Asep mengatakan memang sering datang ke Kota Pangkal Pinang. Hal itu sengaja dilakukan untuk menjual bendera merah putih yang ia bawa dari Garut, Jawa Barat, dari perusahaan konveksi yang ada di
Jawa Barat tersebut. Hal senada juga turut diungkapkan oleh Pak Ijon, di mana memang Pak Ijon sendiri merupakan rekan dari Asep yang berjualan di sepanjang Jalan Mentok Pangkal Pinang, di mana memang pada tahun ini penjualan bendera sendiri cukup meningkat, bahkan dalam sehari dia juga bisa memperoleh omset hingga 1 juta rupiah, di mana untuk pernak-pernik yang dijajakan sendiri mulai dari umbul-umbul berwarna merah putih dengan lambang burung Garuda sendiri yang dibanderol dengan harga 150.000, kemudian bendera persegi dengan harga 100.000, kemudian bendera dengan bahan yang lembut sendiri dijual dengan harga mencapai 500.000 rupiah. Oleh karena itu sampai saat ini juga Pak Ijon sendiri mengatakan untuk di Pangkal Pinang sendiri, pihaknya sendiri bersama rekan-rekan lainnya menyewa sebuah kontrakan di daerah Kota Pangkal Pinang, di mana nantinya setelah tanggal 17 Agustus mereka akan kembali ke Garut, Jawa Barat untuk bekerja sebagaimana provinsi mereka masing-masing. Seperti yang kita memang Pak Ijon sendiri bekerja sebagai penjual buah di kawasan Garut, Jawa Barat, di mana memang menurutnya dipilihnya lokasi di pinggir jalan tersebut setiap tahunnya sudah dianggap sebagai tradisi, di mana tempat tersebut dianggap strategis bagi para penjual bendera menjelang Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 tahun ini. Begitu rekan ini kembali. Baik, terima kasih rekan JP atas laporan Anda, dan Tribuners wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan salah seorang pedagang bendera musiman. Berikut tayangannya untuk Anda. Lama jualan di sini, Bang? Lama sih. Udah lama ya, Bang? Dari tahun berapa, Bang? 2008. Dari 2008. Jual bendera juga, Bang, berarti ya? Oh, sudah lama, Bang, ya? Berarti kalau ini jualnya musiman pas ada jelang 17 Agustus saja atau gimana, Bang? Ya buat Agustus aja sih. Oh, buat Agustus saja ya? Oh, berarti kalau untuk hari-hari biasa nggak ada, Bang? Oh, nggak ada, Bang, ya? Nah, pas milih tempat ini tuh dari beberapa bulan yang lalu, Bang, buat jualan di sini nih? Enggak sih, udah tiap tahun ke sini sih. Udah setiap tahun, Bang, ya? Dari mulai bulan apa, Bang, maksudnya kesininya? Ya, dari bulan 7 lah. Oh, bulan 7, Bang, ya? Ya, akhir bulan 7. Akhir minat dari masyarakat atau antusias dari masyarakat yang membeli bendera itu bagaimana, Pak, maksudnya? Kalau tahun sekarang sih udah kurang lah sekarang. Agak kurang, Bang? Udah kurang jauh lah. Oh, jauh? Mungkin ya ekonominya juga. Kalau tahun kemarin, Bang? Tahun kemarin agak mendingan lah. Agak mendingan, Bang, ya? Oh, jadi tahun ini ada terjadi penurunan seperti itu, Bang? Tidak seperti tahun sebelumnya, Bang? Oke, betul. Abang dari mana, Bang? Dari Garut. Oh, dari Garut. Berarti memang stay di Bangka apa? Oh, enggak stay di Bangka, Bang. Berarti ke sini kalau jual bendera aja, Bang, ya? Oke, baik. Yuk, 5, 4. Bisa. Puluhan pasangan suami istri di Kota Bogor kini mulai berbahagia. Puluhan suami istri di Kota Bogor ini kini akan diresmikan secara negara dan segera memiliki buku nikah melalui persidangan isbat massal di Pengadilan Agama Kelas 1A Bogor pada Jumat 12 Agustus. Wali Kota Bogor Bima Arya yang membuka persidangan pernikahan isbat massal ini mengatakan langkah ini dilakukan untuk menjamin hak-hak suami istri di Kota Bogor. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Bogor, Rahmat Hidayat, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan rekan Rahmat.
Baik, Mei dan rekan-rekan Tribuners lainnya dapat kami sampaikan bahwasanya memang pada hari kemarin, hari Jumat 12 Agustus 2022, puluhan pasangan suami istri di Kota Bogor dikumpulkan di Pengadilan Agama kelas 1A Kota Bogor. Berkumpulnya puluhan pasangan suami istri di Kota Bogor ini dalam rangka sidang isbat pernikahan massal yang digelar oleh salah satu komunitas yang ada di Kota Bogor dan bekerjasama dengan Pengadilan Agama kelas 1A Kota Bogor dan sekaligus juga pemerintah Kota Bogor. Tujuan sidang isbat pernikahan massal bagi puluhan pasangan suami istri yang di Kota Bogor ini dalam rangka untuk memenuhi hak-hak mereka sebagai warga negara dalam pengurusan administrasi dan memudahkan mereka ke depannya untuk mengurus administrasi seperti pembuatan paspor, persyaratan umroh dan haji, dan persyaratan administrasi lainnya. Nah, tujuan berikan sidang isbat ini pun lantaran disebabkan karena puluhan pasangan suami istri yang berkumpul pada hari kemarin di Pengadilan Agama kelas 1A Kota Bogor ini, lantaran puluhan suami istri ini, atau lebih tepatnya sekira 22 pasangan suami istri ini, tidak mempunyai buku nikah ataupun artinya tidak diakui secara negara pernikahan mereka, namun hanya sebatas diakui secara agama. Sidang isbat pernikahan massal di Pengadilan Agama Negeri ini pun langsung dibuka oleh Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiharto. Beliau mengatakan bahwasanya hal ini penting dilakukan untuk menjamin hak-hak mereka, karena selama ini sebelum mereka tercatat di negara, pasangan suami istri ini sangat susah ataupun sangat kesulitan untuk mengurus administrasi, entah itu pembuatan paspor, pembuatan akta kelahiran, dan administrasi lainnya. Dan Bima Arya pun yang hadir sebagai pembuka acara sekaligus saksi pernikahan isbat ini pun nantinya akan kembali mengumpulkan puluhan pasangan suami istri ini pada tanggal 20 Agustus 2022 untuk dilakukan resepsi pernikahan, dan dirinya pun memastikan untuk hadir sebagai saksi dalam resepsi pernikahan itu. Kemudian kami mendapatkan informasi tambahan dari Ketua Pengadilan Agama kelas 1A Kota Bogor. Beliau mengatakan kepada kami dari 22 pasangan ini merupakan hasil saringan dari 45 pasangan yang pasangan suami istri yang ada di Kota Bogor. Kenapa diambil 22? Beliau mengatakan bahwasanya sisa ataupun setengahnya dari pasangan suami istri ini tidak memenuhi persyaratan. Adapun persyaratan yang diajukan oleh Pengadilan Agama ini terlebih dari persyaratan yang tidak menyalahi aturan dari sidang isbat pernikahan massal ini. Salah satunya ketika ditemukan adanya kejanggalan ataupun pasangan suami istri sebelumnya sudah mempunyai istri ataupun suami, nantinya itu tidak lolos dikarenakan menurut Pengadilan Agama Negeri 1 Kota Bogor ini, kasus tersebut bisa dikatakan sebagai kasus poligami liar. Dan alhasil pada hari kemarin hanya diambil 22 pasangan suami istri dari 45 pasangan suami istri yang sudah mendaftar di Pengadilan Agama Negeri Pengadilan Agama kelas 1A Kota Bogor. Dan dirinya pun senada dengan Bima Arya ataupun Wali Kota Bogor ketika sudah diputuskan di Pengadilan Agama, kemudian persyaratan ini akan dibawa ke KUA masing-masing pasangan suami istri ini untuk segera mendapatkan buku nikah dan diakui secara negara. Serta pasangan suami istri yang sudah diakui secara negara ini akan memperoleh hak-haknya secara maksimal dalam pengurusan administrasi yang selama ini merasa kesulitan ketika dilakukan oleh pasangan suami istri yang hanya diakui secara agama. Begitu, Mei, laporan yang bisa kami sampaikan.
Baik, terima kasih Rahmat Hidayat atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Ketua Pengadilan Agama kelas 1A Kota Bogor. Berikut tayangannya untuk Anda. Ya, banyak yang mengajukan permohonan. Kalau terkait itu seperti katanya ada pesertanya ada berapa? 22, Indonesia 22. Ya, kita awalnya memang terdaftar 45, tapi kita saring persyaratan. Kita tidak ingin menetapkan sah nikah orang, tapi akan menimbulkan dampak di kemudian hari. Umpamanya kita sahkan ini, nyatanya dia punya istri, berarti poligami dia gitu. Kita sahkan umpamanya, kalau dia sahkan nyatanya dia punya istri, berarti ada anak yang dalam perkawinan bisa ada anak yang sudah ada buku nikah, nanti kita dia. Jadi kita saring betul, makanya jadi 22 jadinya. Jadi kita menetapkan perkawinan yang tidak sesuai syarat dan bukunya. Hanya yang mungkin tidak didaftarkan saja, mungkin karena tidak ada uang, tidak ada terlalu jauh, terlalu sibuk, akhirnya lupa daftar ke uang. Tapi syaratnya cukup, yang benar. Walinya wali yang berhak, saksinya ada mahaknya. Ini kebanyakan walinya yang tidak wali yang berhak, yang menikahkan umpamanya tetangga apanya pakai kawan aja, atau kayak oleh hakim bukan yang ditunjuk resmi, tetapi ustadz di kampungnya aja. Padahal bapak-bapaknya ada, padahal kakak bapak yang gak ada kan pindah ke. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Jangan lupa saksikan informasi terbaru lainnya hanya di kanal YouTube Tribun Network. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Meisa Desirait beserta kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Guys, ini special box dari Tang Jungki. Ada photocardnya, ada silatnya juga, bikin mel